walaupun ini belum berhasil, tidak menurunkan semangat kita untuk tetap ya memegang kebenaran ini dan juga memperjuangkan kebenaran ini, kan begitu Pak ya. Hendaknya jadilah seperti burung pada pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, jangan jadi seperti cecak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita diringankan oleh Allah langkahnya dan juga jiwa serta hatinya untuk hadir di sebuah majelis yang selalu dinaungi oleh malaikat, di sebuah majelis yang selalu didoakan malaikat, yaitu sebuah majelis-majelis ilmu seperti yang ada di tengah kita ini, yang mana ini semua kita lakukan hadir di majelis ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Rabbul Jalil, serta memurnikan ketauhidan kita kepada Allah sebagai bekal bagi kita dan juga generasi-generasi kita untuk menghadapi banyaknya fitnah-fitnah yang menerpa umat Islam di akhirul zaman ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana fitnah-fitnah yang menerpa umat Islam ini Pak, ini tidak habis-habisnya. Ya, tidak habis-habisnya Pak. Setiap bulan itu ada aja fitnah yang baru yang menghantam umat Islam, yang memicu emosi dari umat Islam, seperti yang dilakukan oleh Immanuel Mercon. Kemudian baru-baru ini Habaib imam besar kita Habib Rizik pulang, tapi komentarnya banyak kali Pak. Gara-gara imam besar kita Habib Rizik pulang, 2 Kapolda dicopot. Benar nggak Pak? 2 Kapolda dicopot. Kalau nggak salah saya Kapolda Metro Jaya 1 Pak ya, sama Jawa Barat Pak ya. Entah apa masalahnya kita nggak paham, tapi katanya dengar-dengar melanggar protokol kesehatan Pak. Waktu penjemputan itu kenapa nggak ditindak tegas? Sementara di Jawa Tengah Pak ya, Solo, berjubin-jubin orang kampanye di situ, udah ada masalah. Ya kebetulan biasa Pak, kalau mereka lagi di atas, mereka buka suka hati mereka, dan mereka ecek-ecek nggak tahu, membutakan matanya, membutakan telinganya, dan membutakan hatinya. Ya mudah-mudahan Allah masih kasih hidayah lah, mudah-mudahan. Yang sempat nanti Allah keraskan hatinya, Allah butakan semua, kan begitu Pak ya. Tinggal Allah tarik aja nanti. Nah ini belum lagi perseteruan ya, gara-gara al-imam kita datang. Jadi banyak, ya biasa Pak, kalau orang terkenal itu memang seperti itu Pak ya. Ada aja, tambah lagi dengan seseorang apa namanya, artis ya, NM nama inisialnya gitu kan, dengan segala, aduh kita sama-sama paham
menyebut al-imam kita ini dengan tukang obat. Ya, tukang obat. Ya, kalau kita yang mencintai Rasul dan juga keturunannya panas hati ini. Sampai-sampai Al-Ustadz Maher Tuwailibi keluar aslinya Pak ya, yang nggak seharusnya diucapkannya. Tapi satu sisi saya lihat positifnya saja. Ya mungkin itu barangkali bentuk kecintaannya yang sangat amat mendalam kepada baginda Rasul dan juga keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang saya sangat sesalkan Al-Ustadz Maher Tuwailibi itu mengeluarkan kata-kata yang memang nggak seharusnya ya, tidak seharusnya. Tapi ya memang karakter Ustadz itu kayak gitu sih kita lihat ya. Memang karakternya yang seperti itu, nggak bisa disimpan. Kalau simpan nanti kena penyakit kuning barangkali Pak. Nah itu. Tapi itulah realita yang terjadi dan fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, banyak sekali undang-undang Omnibus Law itu tanpa ada, ya kita sudah turun ke jalan semua, mahasiswa juga sudah turun ke jalan, toh juga ditandatanganinya, sudah sah. Padahal kalau kita perhatikan itu, bayangin aja investasi menguasai aset negara Indonesia ini, pertambangan dan lain sebagainya itu Pak, itu diperkenankan 99 tahun kalau nggak salah saya di undang-undang itu. Penjajahan Belandanya nggak sampai seperti itu Pak. Nah, 71 tahun ini 91 tahun kekayaan alam kita dikerok habis tanpa memperdulikan bagaimana lingkungan sekitarnya, tanpa memperdulikan bagaimana masyarakat yang ada di sekitar pabrik ataupun di sekitar pertambangan dan lain sebagainya. Lihat saja Freeport, bagaimana hancurnya lingkungan yang ada di sana. Dan itu pun tidak bergeming memang, tapi minimal begininya Pak, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan kebenaran ini dengan akal kita, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan emosi kita. Walaupun ini belum berhasil, tidak menurunkan semangat kita untuk tetap ya memegang kebenaran ini dan juga memperjuangkan kebenaran ini. Kan begitu Pak ya. Hendaknya jadilah seperti burung pada pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Jangan jadi seperti cecak. Burung itu tahu kalau api yang gitu besarnya nggak akan mungkin dipadamkan dengan air yang dia bawa. Itu nggak mungkin Pak ya. Taruhnya cuma kecil, api begitu besar, berulang-ulang dia balik untuk memadamkan api itu. Sampai-sampai cecak itu tadi menghina ataupun mengejek burung. Wahai burung, katanya, sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa mematikan api yang membakar Ibrahim. Kata cecak, sampai kiamat pun nggak akan bisa. Itu kata si cecak kepada si burung. Lalu burung menjawab, setidak-tidaknya di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab nanti, tatkala Allah bertanya kepadaku, kata burung, setidak-tidaknya ada jawaban dari diriku, dan jawaban itu bisa kupertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walaupun untuk memadamkan api itu serasa tidak mungkin, tapi aku akan terus berjuang walaupun tidak mungkin. Minimal nanti tatkala Allah tanya kepada diriku, apa yang kau perbuat tatkala hambaku Ibrahim dibakar, aku ada jawaban. Itu kata burung. Begitu juga dengan kita Pak. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah mundur sedikit pun juga sampai syariat Islam yang benar ini tegak dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Jangan pernah mundur, walaupun terlihat macam-macam mustahil, betul nggak Pak? Dengan sistem kapitalis sekularisme ini, seperti mustahil untuk menegakkan sistem Islam di tengah-tengah umat manusia di permukaan bumi.
Itu kan pikiran kita. Itu kan pikiran kita. Nah, bagaimanakah kehendak Allah? Kehendak Allah tergantung kita. Sejauh mana keseriusan kita berdakwah, sejauh mana usaha kita terus menyebarkan agama yang benar ini kepada anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita, kemudian tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita sampaikan yang benar ini. Walaupun barangkali banyak tantangannya ke depan, tapi minimal Pak, ada alasan kita nanti pendek umur kita, meninggal kita, dibangkitkan kita, ada alasan, ada jawaban kita yang bisa kita utarakan kepada Allah tatkala Allah bertanya, apa yang kau buat tatkala agamaku dihina orang? Minimal Pak, ada yang kita pertahankan, minimal ada yang kita jawab, terutama di sisa-sisa hidup kita ini Pak. Di sisa-sisa hidup kita ini, dan cukuplah barangkali umur kita, misalnya saya pribadi udah 40 tahun, mungkin 30 tahun sebelumnya sudah saya habiskan kepada hal-hal yang jauh dari apa yang diridhoi oleh Allah. Cukup, di sisa-sisa umur ini, persembahkanlah untuk Allah, persembahkanlah untuk menegakkan syariat Allah ini yang akan membawa kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk umat Islam saja Pak, tapi seluruh umat manusia. Ini yang menjadi cita-cita kita, ini yang menjadi amaliyah kita, dan ini yang menjadi tiket atau golden ticket kita masuk surganya Allah. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah telah bersusah payah membawa umat ini Pak, dari alam yang gelap gulita kepada alam yang diterangi dengan nur cahaya Islam, seperti yang telah kita alami pada saat-saat yang berbahagia ini. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita masih bercerita mengenai pondasi kehidupan. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, apabila pondasi ini tidak kuat dan salah, maka gedung itu akan berdiri mereng Pak, nggak lurus macam menara Pisa. Dan bahayanya kalau pondasinya ini tidak kuat, pondasinya ini rapuh, maka akibatnya apa? Akibatnya gedung itu akan roboh dan runtuh. Kalau dia roboh dan runtuh, tidak menimpa gedung-gedung yang ada di sekitarnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan, di samping gedung tinggi itu kan banyak juga gedung-gedung kecil. Kalau dia roboh, tentu akan menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Begitu pula Pak, kalau ada orang akidahnya salah, akidahnya lemah, akidahnya itu tidak benar, maka akan sesat. Dianya akan sesat, parahnya menyesatkan yang lainnya. Nah, makanya pondasi ini sangat-sangat kita tanamkan. Nah, bangunannya berupa apa? Itulah syariat. Ya, bangunannya berupa apa nanti? Itulah dia syariat Islam ini. Mungkin kalau untuk syariat berupa muamalah dari Pak Surya, dan seharusnya Pak Surya yang mengisi hari ini, tapi dikarenakan ada halangan dia di Besitang, jam 6 baru bisa bergerak dan nggak mungkin terkejar sini. Saya dari Medan. jam 6, jam setengah 7 saya bergerak dari Medan. Ya, saya perkirakan masih bisa sampailah insyaallah di masjid kita ini, dan alhamdulillah berkat Allah, Allah sampaikan saya dan Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini Pak. Sama-sama di luar kota kami. Tapi diukur lah Pak ya, kalau Pak Surya nggak mungkin sampai, kemungkinan saya bisa sampai. Oke lah Pak, kalau gitu saya yang ngisi. Cuma minggu depan Bapak gantian ya. Jadi minggu depan insya Allah itu Pak Surya melanjutkan kajian khususnya mengenai muamalah tadi Pak. Kalau saya masih ke akidah juga. Jadi biar teratur dia susunannya. Jadi bapak-bapak hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, langkah yang berikutnya. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa visi dan misi kehidupan kita, membangun peradaban-peradaban Islam, cara berislam,
Maka langkah yang berikut yang harus benar-benar kita tanamkan adalah visi sudah kita ketahui, maka kita harus bangun pondasi. Kita harus bangun pondasi dan menjaga pondasi visi dan misi hidup kita tersebut. Jadi pondasi itu Pak ya ibaratkan dasar, kerangka dasar di tanah yang tertanam dalam tanah dan jarang nampak itu. Makanya kalau akidah ini mainnya bawah tanah aja. Kalau untuk syariatnya baru bangunannya, ya muamalahnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Bapak hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjut, mungkin saya coba mengajak Bapak berpikir mengenai mungkin gambar ini Pak. Ini belum Pak ya? Di sini belum ya. Kira-kira menurut Bapak ini gambar apa Pak? Gedung tinggi Pak ya. Tapi gedung tingginya ini luar biasa tingginya Pak. Ini adalah gedung Al-Burj Khalifah di Dubai. Ya, di Uni Emirat Arab, yang mana baru-baru ini Uni Emirat Arab itu Pak sudah mulai longgar terhadap Israel. Udah kerjasama deh sekarang Uni Emirat Arab. Ya, yang di Dubai Pak. Ya Bapak lihat aja di situ. Ya pakaiannya memang pakaian-pakaian apa? Jubah Pak, tapi perangainya, kelakuannya juga luar biasa. Berarti istilahnya menjubahisasi ya, ataupun menutupi kelakuan mereka itu kebanyakan Pak. Inilah dia gedung yang kita katakan dengan Al-Burj Khalifah ya, di mana gedung ini Pak kalau kita perhatikan sangat tinggi. Jadi membangun pondasi itu ibaratkan membangun dasar dari gedung yang tadi. Nah, membangun pondasi hidup kita itu ya ibaratkan membangun dasar dari gedung-gedung tersebut agar bisa dibangun di atasnya berupa bangunan-bangunan berupa syariat-syariat yang ada. Nah, jadi bangunan itu harus kuat. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah biar bangunan-bangunan bisa besar dan juga kokoh. Kemudian kalau kita perhatikan lagi Pak, apa gedung tadi? Seperti saya sampaikan, gedung tersebut adalah Al-Burj Khalifah Pak. Nah, jadi gedung yang tertinggi itu adalah Al-Burj Khalifah. Gedung pencakar langit ada di Dubai, Uni Emirat Arab, diresmikan 4 Januari 2010, tingginya sampai 828 meter Pak. Ya, atau sekitar 2.717 kaki, dan lantainya itu ada 160 lantai. Kalau Bapak bunuh diri di situ nyaris nggak terdengar sampai di bawah kalau ada niat. Ya Pak ya. Nah, ini dia gedung Al-Burj Khalifah tadi. Tapi kalau kita lihat lagi perbandingan dengan gedung-gedung yang lain Pak, misalnya di sini ada International gedung Commerce Center ya di Hong Kong, ada Shanghai WTC, dan juga ada Taipei di Taiwan, dan juga ini ada Burj Khalifahnya, dan yang paling tinggi sebenarnya ada Pak, yang paling tinggi lah dia Kingdom Tower ya, ini ada di Saudi Arabia ya, dan ini belum selesai ya, 2020 apa 2022 itu selesai katanya. Tapi ini kalau selesai Pak menjadi gedung yang tertinggi di dunia, tingginya sampai 1000 meter Pak, 1000 meter. Jadi tadi Pak di Uni Emirat Arab Pak ya, kemudian berlomba-lomba ya si Saudi membangun juga gedung-gedung yang tinggi seperti yang memang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda daripada akhir zaman ini Pak adalah orang-orang yang tak beralas kaki, yang dulunya mengembala kambing akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Inilah dia Pak. Di dalam syariat Islam nggak mesti gedung-gedung tinggi. Di dalam aturan-aturan Islam ya itu nggak mesti bangun gedung setinggi-tinggi kayak ginian. Tapi nggak tahu tuh. Yang jelas kabar Nabi yang disampaikan Nabi itu 100% benar. Tanda-tanda akhirul zaman salah satunya adalah orang-orang Arab tadi yang mengembala kambing tadi, yang dulu miskin Pak, itu berlomba-lomba
membangun gedung-gedung tinggi. Inilah dia. Tapi kita nggak bahas ke situ, Pak. Yang mau kita bahas di sini, apa yang menyebabkan gedung tersebut bisa tinggi dan kokoh, apalagi pembangunan gedungnya itu di sebuah wilayah berupa padang pasir. Dimana kita tahu tekstur padang pasir itu gimana, Pak? Tanahnya, tekstur tanahnya berpasir, ya bisa kita artikan lemah ya, nggak seperti yang ada di daerah-daerah tropis, kan gitu, Pak ya. Ditambah lagi dengan badai-badai yang ada pada gurunnya. Ini juga akan mempengaruhi ketahanan dan juga pondasi daripada gedung tadi. Nah, kita coba lihat rahasianya apa. Jadi kalau kita lihat, Pak, mengenai gedung-gedung Al-Burj Khalifah itu, Pak, ini pondasinya. Nah, ini. Ya. Jadi pondasinya itu, Pak, yang segitiga tadi, yang berbentuk apa ya? Nah, kalau di segitiga ataupun apa ini? Yang kayak gini lah, Pak. Nah, itu adalah pondasi dari gedung tersebut, dan besi-besinya itu, Pak, luar biasa. Ya, sampai 5.000 ton. Ya, untuk pondasinya saja. Ya, itu sampai 5.000 ton untuk pondasinya saja, Pak, besinya. Memang dipersiapkan untuk apa? Memang untuk menghadapi apa? Memang bentuk tekstur tanah yang memang berpasir ya, pori-porinya banyak, apa ya, dan juga untuk menjaga dari terpaan-terpaan badai yang ada di padang pasir. Nah, itu, Pak, ini dia pondasinya. Memang lebih mengutamakan pondasi-pondasinya nih, ini, Pak. Nah, ini. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat, Pak, tekstur gedungnya juga. Ini yang paling dasar. Ini pertengahan, ini yang paling atas. Tekstur gedungnya juga dirancang sedemikian rupa, di mana tekstur gedungnya itu tadi dirancang untuk menghadapi terpaan badai yang ada di gurun pasir. Musuh terbesar gedung-gedung tinggi di daerah padang pasir, Pak, adalah salah satunya badai. Cuaca ekstrim, Pak. Badai ini sangat-sangat membahayakan gedung. Makanya arsiteknya itu merancanglah gedung yang tahan terhadap badai tersebut. Bahkan bukan hanya tahan, badai-badai yang menerpa gedung itu tadi, makin banyak badainya, makin banyak jumlah badainya, makin keras badainya, itu akan makin menguatkan gedung itu, Pak. Itu yang dirancang. Seperti yang ada pada gambar. Ini garis putus-putus ini, Pak. Yang ini merupakan apa namanya, angin tadi. Ini angin, Pak. Ini angin semua. Nah, dirancanglah gedungnya itu tadi seperti gambar-gambar yang ada. Kemudian anginnya akan menghantam ini gedung, maka dia akan menyebar ke samping kiri, samping kanan, dan terus muter angin-anginnya dan menguatkan gedung itu. Berarti semakin banyak badai, makin dikuatkannya lah gedung itu. Kan gitu, Pak. Jadi pondasinya sudah kuat, kemudian tekstur gedungnya pun dirancang sedemikian rupa untuk menguatkan gedung tersebut. Dan ini juga merupakan ibrah sama kita. Semakin banyak badai, semakin banyak ujian, seharusnya makin menguatkan kita, Pak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memikirkan, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mencari kebenaran bukan dengan perasaan, bagi orang yang mencari kebenaran dengan akal. Makanya Allah katakan, afala ta'qilun, afala tatadakkarun. Apakah kalian enggak memikirkan? Apakah kalian enggak berpikir? Jadi semakin banyak badai itu seharusnya semakin kuat. Tapi bagi siapa? Kembali bagi orang-orang yang berpikir. Ibrahnya kepada kita ya harus seperti itu. Makin kuat, makin banyak badai, makin banyak ujian yang menerpa kita, menghantam kita, bukan membuat kita makin
mundur, makin menguatkan kita, makin menguatkan pondasi kita dan juga gedung ataupun syariah kita. Itu seharusnya. Makanya dari gedung itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Setidaknya kita menemukan dua hal yang menyebabkan Al-Burj Khalifah itu tadi kuat, Pak. Yang pertama, kekuatan pondasi yang menancap dengan kuat di tanah. Dan yang kedua, Pak, struktur gedung yang dimodifikasi sedemikian rupa terhadap hantaman-hantaman badai padang pasir yang terus menguatkan gedung itu. Kemudian yang berikutnya, karena dua hal ini dikarenakan adanya pondasi tadi dan rancangan-rancangan gedung itu tadi, mengakibatkan gedung itu sangat kokoh, berdiri tegar di tengah-tengah padang pasir dan tahan terhadap terpaan-terpaan badai. Begitu juga dengan hidup kita ini. Akidah dan syariah tersebut harus benar-benar kita kuatkan. Makin banyak halangan kita untuk menjalankan syariat Islam yang benar ini, makin banyak tantangan-tantangan kita untuk menjalankan syariat Islam yang benar ini, hukum-hukum Islam yang benar ini. Seharusnya hukum alamnya harus menguatkan kita, menambah keyakinan kita, menguatkan akidah kita. Terutama bagi siapa? Terutama bagi orang yang mencari kebenaran dengan mempergunakan akal, bukan mempergunakan perasaan. Nanti kita akan coba bahas, Pak, bagaimana mencari kebenaran itu. Bagaimana efek kalau kita mencari kebenaran dengan perasaan dan efek mencari kebenaran dengan akal. Lalu yang berikutnya, Pak, kita lihat di sini. Jadi kalau begitu, Pak, ya, visi hidup kita ini harus mempunyai pondasi yang kokoh. Jika pondasi kokoh dan kuat, tentu akan mampu menopang bangunan yang ada di atasnya. Sebaliknya rapuh pondasinya, maka akan menghancurkan dirinya sendiri, bahkan menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Pondasi itulah yang kita katakan dengan apa, Pak? Akidah. Nah, pertanyaan, aku dari kecil udah belajar akidah, kan gitu, Pak? Dari SD belajar akidah, di ngaji belajar akidah, SMP akidah juga belajar, SMA juga belajar, di kuliah juga ada sedikit belajar. Tapi kenapa kok belajar lagi pada hari ini? Kan gitu, Pak? Sederhana aja, Pak. Kalau seandainya orang ini atau umat Islam itu akidahnya benar, kita nggak akan kayak gini, Pak. Ya, tak akan ada umat Islam yang korupsi. Tak akan ada umat Islam yang berilmu lalu menjual agamanya, nggak akan ada. Tinggi ilmu agamanya lalu dijual agamanya untuk nafsunya, nggak akan ada. Kalau akidahnya itu ada benar, kita nggak akan kayak gini, Pak. Nggak akan kayak gini. Loh, ada apa rupanya? Kita lihat. Ya, mengapa kita perlu membahas akidah? Umat Islam banyak yang belum memahami makna dari akidah itu sebenarnya. Kemerosotan umat Islam, kemunduran umat Islam itu dikarenakan apa? Dikarenakan akidah. Loh, kok apa pula? Ya, kita coba lihat, Pak, pembahasannya. Misalnya masalah syariat kita bahas dulu. Riba misalnya. Contoh kecil riba aja dulu. Tahu kita riba itu tadi memang sangat-sangat haram dan dosanya itu berlipat-lipat. Melebihi dosa zina sekali, kan gitu nggak, Pak? Bahkan 1 dirham dosa riba itu seperti menzinai ibu kandung sendiri. Tahu kita ancaman-ancaman daripada dosa-dosa riba itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih terikut dengan praktek-praktek riba yang ada di sekitar kita, baik itu leasing, asuransi, perbankan, kemudian MLM dan lain sebagainya? Kenapa? Kenapa nggak berani kita meninggalkan itu? Kenapa nggak berani kita mengatakan ini haram, ini halal? Kenapa masih ada di antara kita yang haram itu diupayakan kalau bisa agak berkuranglah haramnya? Kan begitu?
Itu dikarenakan apa? Kembali Pak ke pondasi tadi. Kalau pondasinya sudah benar, haram. Mau 2 juta, mau 100 juta, mau 2 miliar pun di tangan nanti untuk meloloskan sesuatu hal, haram. Rashi wal murtashi fil hukmi. Riswah itu haram. Ini enggak masih ada di antara kita kalau misalnya 2 juta tidak bisa. Tidak. 10 juta haram. 200 juta istikharah dulu. Mau berapapun dia, kalau orang akidahnya benar, tetap haram. Riba haram, MLM haram. Jadi apa solusi Islam? Ada solusi Islam. Bagaimana kita bisa hidup tanpa bank? Ada caranya. Cuma kitanya aja nggak mau untuk mempelajarinya. Bahkan ada di antara kita yang sudah mempelajarinya, tatkala ada hambatan sistem, tatkala ada rintangan dari sistem, langsung mundur. Nggak bisa. Tetap perjuangkan. Tapi nggak bisa. Kenapa rupanya? Nggak bisa menurut kita, tapi kalau Allah berkehendak, bisa. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Itu yang paling penting kan? Pantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Pantaskan. Maka dasarnya itu harus kita benahi dulu. Bertahun-tahun kita belajar mengenai akidah, tapi kok gini-gini aja ya? Akidah itu hanya sebatas di mulut, Pak. Sebatas di mulut. Dan kebanyakan akidah umat Islam kita ini itu berdasarkan atau mengandalkan perasaan saja, Pak. Tengok mama kita berakidah Islam kita. Kan gitu, Pak. Akidahnya akidah turunan. Kan kebanyakan seperti itu sekarang di antara kita.